Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Fadila Putri dengan nomor NIM 0303212038 dan teman saya Miranda dengan nomor NIM 0303213119. Di sini kami dari mahasiswi BKPI 1 ingin menjelaskan sepenggal mengenai filsafat pendidikan Islam dan tanya jawab mengenai hakikat metode dalam pendidikan Islam untuk memenuhi mata kuliah filsafat pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usiono MA. Selamat menyaksikan. Filsafat diambil dari kata philo dan sophia. Philo artinya menyintai dan sophia artinya kebijakan atau hikmah. Filsafat dengan demikian berarti rasa kecintaan yang besar terhadap ilmu dan pengetahuan yang dapat mewujudkan kebijakan. Pendidikan Islam adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tetap jasmaninya, sempurna budi pekertinya atau akhlaknya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, baik dengan lisan atau tulisan. Pendidikan Islam memiliki perbedaan dan keistimewaan dengan memfokuskan pada aspek amal dalam pendidikan, mengajak untuk mengajari manusia dan memperkarya wawasan logika akal mereka, memurnikan jiwa mereka, menguatkan fisik mereka agar peserta didik mampu untuk mengembangkan tanggung jawab, menyiapkan agama yang diperintahkan kepada mereka untuk menyebarkannya kepada seluruh manusia. Pendidikan di sini tergantung kepada proses pengajaran, keteladanan, dan peniruan pada generasi Islam yang berkembang dengan berbagai ajaran Islam yang didasari atas dua sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pendidikan Islam memfokuskan pada pengarahan kaum muslimin untuk mengaplikasikan apa yang mereka pelajari pada kenyataan prakteknya, sehingga pendidikan Islam bermakna upaya untuk menyelaraskan seorang muslim dengan undang-undang dan hukum fitrahnya dan menyelarasakan kehidupannya dengan hukum alam yang dia hidup di dalamnya serta alam semesta yang meliputi dirinya. Jadi, pendidikan Islam adalah sekumpulan upaya atau tindakan perkataan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengembangkan segala potensi dan aspek peserta didik berpedoman kepada Al-Quran dan hadis ataupun ijtihad yang berlandaskan atas keduanya untuk mewujudkan tugas dan fungsi manusia di bumi ini sebagai hamba dan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filsafat pendidikan Islam bermakna segala prinsip-prinsip dasar dan konsep-konsep yang fundamental yang dituangkan dalam sekumpulan upaya, tindakan, dan perkataan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengembangkan segala potensi dan aspek peserta didik berpedoman kepada Al-Quran dan hadis ataupun ijtihad yang berlandaskan atas keduanya untuk mewujudkan tugas dan fungsi manusia di bumi ini sebagai hamba dan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai ruang lingkup filsafat pendidikan Islam sebagaimana yang dinyatakan oleh Muzain Arifin, bahwa mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang mendasar, sistematik, logis, universal tentang pendidikan yang tidak hanya dilatar belakangi oleh pengetahuan agama Islam saja, melainkan menuntut kita untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang relevan
Pendapat ini memberi petunjuk bahwa ruang lingkup pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Tujuan pendidikan Islam tentu harus sejalan dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan manusia dan tujuan diutusnya pada para rasul. Karena aplikasi pendidikan Islam ditujukan untuk merealisasikan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani para rasul. Apa yang dimaksud dengan hakikat pendidikan Islam? Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang didasari oleh nilai-nilai Islam, sebagaimana di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Karena itulah sangat penting untuk menggali konsepsi-konsepsi teoritis mengenai pendidikan sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Mengapa seorang pendidik harus memahami metode dalam pendidikan Islam? Dalam pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan karena ia menjadi sarana yang bermaknakan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan sehingga ia dapat dipahami atau diserapi oleh peserta didik menjadi pengertian-pengertian yang fungsional. Mengapa metode sangat penting dalam pendidikan Islam? Karena metode adalah salah satu alat yang digunakan untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan. Dengan menguasai metode, maka memudahkan kita untuk mewujudkan tujuan pendidikan, termasuk di dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, metode yang digunakan atau yang digali dari berbagai sumber ajaran dan Islam, yakni Al-Quran, hadis, atau riwayat-riwayat para nabi dalam menjalankan wahyunya. Bagaimana cara penerapan metode dalam pendidikan Islam? Metode pembelajaran pendidikan Islam yang dapat diterapkan diantaranya dengan metode ceramah, metode diskusi, metode karya wisata, sosiodrama, resinstansi, seminar, eksperimen, problem solving, keteladanan, dan kebiasaan. Apa saja macam-macam metode dalam pendidikan Islam? Ada 7 macam-macam metode dalam pendidikan Islam. Yang pertama, metode khitabah qaul. Yang kedua, metode khitabahat. Yang ketiga, metode hiyat. Yang keempat, metode as'ilah wa azwibah. Yang kelima, metode musyawarah. Yang keenam, metode mujadalah. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, metode tafakur tazakur. Siapakah tokoh-tokoh dalam pendidikan Islam? Tokoh pendidikan Islam berjumlah 12, diantaranya ada Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ismail Raja Al-Faruqi, Hasan Langgulu, Hasan Al-Banna, Ikhwan Al-Safa, Muhammad Abdu, Ahmad Surkapi. Kapan dimulai dan berakhir pendidikan Islam? Mulai semenjak Nabi Muhammad SAW dilahirkan sampai ketika beliau mendeklarasikan dirinya Rasul hingga wafatnya, di mana metode pendidikan Islam itu pertama kali diterapkan. Metode pendidikan Islam itu pertama kali diterapkan di Madinah. Bagaimana karakteristik metode di dalam pendidikan Islam di sekolah? Adapun karakteristik metode pendidikan Islam sebagaimana yang disebutkan Ar-Rasyidin, yang pertama, penerapan dan pengembangan didasarkan pada nilai-nilai Islam. Yang kedua, berorientasi pada penegakan akhlak al-karimah. Dan yang ketiga, keseimbangan antara teori dan praktik. Sekian sepenggal materi kami mengenai filsafat pendidikan Islam dan tanya jawab mengenai hakikat metode dalam pendidikan Islam. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.